Halo Mas Bro dan Mbak Bro, apa kabar kalian semua? Kalian yang lahir di tahun 90-an, pasti kalian tuh nggak asing dengan film Kera Sakti. Nah, jadi kami akan menceritakan alur cerita film The Monkey King 2. Jadi ini adalah film aksi fantasi yang diangkat berdasarkan novel klasik Journey to the West karya Wu Cheng-en. Setelah 500 tahun si Raja Kera yaitu Sun Wukong dipenjara di Batu Lima Jari, seorang biksu muda bernama Tang Zhang dari Chang'an diutus sang Dewi Welas Asih pergi ke barat untuk mengumpulkan kitab suci Buddha. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di film terlihat biksu dan dua pengawalnya sedang beristirahat. Mereka melihat ada gunung lima jari. Di sanalah si Raja Kera dipenjara. Saat sedang melanjutkan perjalanan, biksu dan dua pengawalnya dikejar seekor harimau. Lalu biksu menyuruh pengawalnya untuk kabur duluan. Biksu sendirilah yang akan menghadapi si harimau kelaparan itu. Tapi justru biksu dikejar harimau itu. Lalu biksu Tang masuk ke dalam gua gunung lima jari dan bertemu dengan Sun Wukong. Sun Wukong meminta biksu Tang untuk melepaskan sehelai kain yang menggantung di gua itu. Lalu Wukong berjanji akan menolongnya. Karena sudah kepepet, biksu pun melepaskan kain itu. Lalu gunung lima jari pun mulai runtuh. Wukong pun terbebaskan dari penjara itu dan menepati janjinya, langsung membantai harimau yang mengejar biksu tadi. Wukong mendekati biksu Tang, lalu dia pun bertanya, "Jadi kau orangnya?" Sang Dewi memintaku untuk pergi bersama biksu untuk mengambil kitab suci. Karena biksu Tang ketakutan, biksu pun menolak si Raja Kera untuk ikut mencari kitab suci. Karena biksu menolak, Wukong sangat senang dan langsung kabur dari situ. Tiba-tiba gelang emas yang berada di tas biksu terbang mengejar Wukong. Wukong pun kembali lagi dan meminta biksu Tang melepaskan gelang emas yang ada di kepalanya. Namun biksu tidak tahu caranya. Ketika biksu Tang akan membantu melepaskan gelang itu, biksu Tang melihat ada tulisan di gelang itu. Lalu biksu membaca tulisan yang ada di gelang itu. Namun Wukong malah kesakitan. Tiba-tiba datang Dewi Welas Asih dan mengatakan bahwa hari ini biksu Tang adalah gurunya. Dia harus melindungi biksu Tang. Jika mereka bisa mengambil kitab suci, maka gelang yang ada di kepala Wukong akan terlepas. Mau tidak mau, Wukong harus mengikuti biksu untuk mengambil kitab suci. Saat biksu Tang sedang menjelaskan tentang perjalanan menuju barat harus berjalan kaki dan merasakan penderitaan di setiap langkah yang mereka lalui. Tiba-tiba dari dalam air muncul siluman naga menyerang mereka. Biksu Tang dan Wukong berhasil menghindar, tapi sayangnya kuda milik biksu Tang yang dilahap si naga. Dan tentu saja si naga lawan yang tak sepantar dengan Wukong. Hanya dengan sekali hempasan sang naga terkapar dan modar. Dengan kekuatan yang dimilikinya, sang naga disulap menjadi seekor kuda putih yang amat cantik dan bisa berbicara. Dan perjalanan mereka dimulai. Mereka tiba di suatu tempat entah di mana. Saat sedang mengawasi sekitar, tiba-tiba banyak wanita berlarian dan berteriak, "Ah, dasar cabul!" Wukong dengan mata apinya melihat lelaki yang mengejar para wanita. Ternyata adalah siluman. Saat Wukong memukul pria itu, wujud aslinya pun langsung terlihat. Telinga besar dan hidung seperti babi, ternyata dia adalah siluman babi yang bernama Patkai. Di sini juga ada teman si Patkai yang bernama Wujing. Di sini mereka sempat terjadi perkelahian dengan si Wukong. Namun ternyata kedua siluman itu memiliki misi yang sama seperti Wukong, yaitu untuk mengambil kitab suci bersama seorang biksu. Akhirnya mereka bersama-sama mengambil kitab suci. Di sisi lain menunjukkan ada siluman tengkorak putih dan 3 anak buahnya yang melihat biksu Tang melalui cermin ajaib. Siluman tengkorak putih ini memiliki hobi memakan orang untuk memperpanjang hidupnya dan menghindari roh dari reinkarnasi. Dia mengetahui jika dia memakan biksu Tang, dia akan menjadi siluman yang abadi.
Sang ratu dan anak buahnya berencana untuk menangkap Biksu Tang. Kita lanjut dengan Biksu Tang dan 3 pengawalnya. Mereka tiba di suatu tempat yang dipenuhi dengan kabut asap. Wukong merasakan ada yang aneh. Di tempat itu mereka menemukan sebuah rumah dan di situ ada seorang nenek dan 2 anaknya. Yang ternyata mereka adalah siluman Ratu Tengkorak Putih bersama 2 anak buahnya yang menyamar. Wukong sudah merasakan kalau tempat itu berbau siluman. Belum sempat Wukong menggunakan mata apinya, si nenek dengan sigap mengibaskan kainnya yang berisi debu hingga mengenai mata mereka. Sehingga Wukong tidak bisa menggunakan mata apinya. Akhirnya pun mereka masuk ke dalam rumah dan mereka mulai dialihkan perhatiannya. Apalagi si Patkai, jika melihat wanita dia pun menjadi tunduk. Biksu Tang meminta Wu Jing untuk mengawasi Patkai. Wukong yang merasakan ada sesuatu di matanya, nenek tua itu pun menyuruh Wukong untuk mencuci matanya di sungai tak jauh dari situ. Tapi sebelum Wukong pergi, Wukong membuat lingkaran menggunakan tongkatnya. Wukong mengatakan agar biksu tidak melangkah keluar dari lingkaran sebelum Wukong kembali. Setelah Wukong pergi, sang siluman mulai beraksi. Dan benar saja, lingkaran itu melindungi Biksu Tang. Siluman ini mulai menceritakan kisah sedihnya, sehingga Biksu Tang sangat terhanyut mendengar ceritanya. Dia pun tak sengaja keluar dari lingkaran dan mendekati sang siluman. Setelah mencuci matanya, akhirnya mata Wukong kembali normal. Wukong pun kembali dan mengatakan bahwa nenek tua itu adalah siluman. Tiba-tiba nenek itu pingsan dan siluman pun keluar dari tubuh nenek tua itu. Wukong mengejarnya. Saat mengejar siluman itu, Wukong melihat Wu Jing dan Patkai yang hendak diserang oleh Ratu Tengkorak Putih. Dia pun membantu mereka. Melihat Wukong sedang sibuk membantu kedua temannya, maka sang Ratu Tengkorak Putih kembali untuk menyerang Biksu Tang. Saat hendak menyerang, tiba-tiba Wukong datang dan menghentikan siluman itu. Ternyata Biksu Tang belum menyadari bahwa nenek tua itu sebenarnya adalah siluman. Patkai dan Wu Jing juga sama. Mereka malah mengatakan kepada Biksu Tang bahwa Wukong membunuh 2 putri si nenek. Karena mendengar hal itu, Biksu Tang sangat marah kepada Wukong dan membacakan mantra gelang emas sehingga Wukong kesakitan. Karena tidak kuat lagi, akhirnya Wukong menghantamkan kepalanya ke dinding sampai pingsan. Malam pun tiba, Wukong duduk sendirian, kemudian Biksu Tang menghampirinya dan menasehatinya. Singkat cerita, akhirnya Wukong baikan dengan Biksu Tang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di ibu kota kerajaan. Kemudian sang raja menyambut rombongan Biksu Tang dengan mengadakan pesta. Lalu sang raja menceritakan kepada biksu bahwa kerajaannya diserang oleh siluman Tengkorak Putih yang menculik banyak anak-anak untuk diminum darahnya, karena dengan meminum darah itu bisa meregenerasi tubuhnya. Sang raja pun memohon kepada Biksu Tang untuk mengusir Tengkorak Putih itu dari kerajaannya. Tiba-tiba siluman Tengkorak Putih muncul dan membunuh pasukan di kerajaan itu. Tujuan siluman itu datang karena ingin berbicara 4 mata dengan si Wukong. Siluman Tengkorak Putih membujuk Wukong untuk menyuruh Biksu Tang bertemu dengan dia sendirian dan dia akan melahap gurunya. Setelah itu dia berjanji akan melepas gelang emas dari kepala Wukong. Wukong pada saat itu belum memberi jawaban iya atau tidak kepada Ratu Siluman Tengkorak. Ya masih digantung gitu kayak harapan. Saat Biksu Tang sendirian menemui Ratu Tengkorak Putih, ternyata Wukong malah menipu sang ratu. Kan bener cuma diberi harapan palsu. Anak buah siluman Tengkorak Putih datang juga dan terjadilah perkelahian. Wukong berhasil membunuh salah satu anak buah sang Ratu Tengkorak Putih. Begitu juga dengan Patkai. Saat suasana masih dalam perkelahian, pengawal kerajaan diam-diam menculik Biksu Tang. Ternyata sang raja lah yang selama ini mencuri anak-anak kemudian meminum darah anak-anak itu. Tujuannya agar dia bisa sembuh dari penyakit kutukan yang dideritanya selama ini. Dan bahkan sang raja mengatakan dia juga akan memakan Biksu Tang agar dia benar-benar sembuh dari penyakitnya. Saat sang raja akan membunuh Biksu Tang, Wukong berhasil menghentikannya.
Kemudian Wukong juga menyelamatkan anak-anak yang telah disandra oleh sang raja selama ini. Beruntungnya sang raja masih diselamatkan Biksu Tang dari amukan si Wukong. Biksu Tang dan lainnya akhirnya pergi meninggalkan kerajaan itu. Di tengah perjalanan, Biksu Tang dikerumuni warga sekitar. Mereka berterima kasih karena Biksu Tang telah menyelamatkan anak-anak mereka. Di antara kerumunan itu, Wukong melihat ada siluman Ratu Tengkorak Putih yang sedang menyamar, yang akan membunuh Biksu Tang. Lalu Wukong memukul siluman itu yang menyamar sebagai anak kecil dan ibunya hingga mati. Biksu Tang sangat terkejut melihat apa yang dilakukan si Wukong. Di sini Biksu Tang juga masih polos, tidak tahu bahwa mereka adalah siluman. Karena melihat sang anak dan ibunya mati karena dipukul Wukong, dengan sangat marah Biksu Tang pun mengusir Wukong. Patkai dan Wujing sempat membela dan menjelaskan bahwa anak itu siluman, tapi Biksu Tang tetap tidak percaya. Bahkan perminta maafan Wukong tidak diperdulikan. Biksu Tang tetap meminta Wukong untuk pergi dari hadapannya. Tak lama setelah Wukong pergi, kemudian Biksu Tang diculik oleh siluman Ratu Tengkorak Putih. Setelah Biksu Tang diculik, terjadi perdebatan antara Patkai dan Wujing. Akhirnya mereka berdua berpisah. Wujing pun pergi dengan kuda milik Biksu Tang dan berniat tetap menolong Biksu Tang. Di sisi lain, Wukong meratapi kesedihannya karena diusir. Akhirnya dia memutuskan kembali ke gunungnya. Saat dia terbang, dia bertemu dengan Dewi Welas Asih. Dewi Welas Asih mengatakan bahwa apa yang dilihat Wukong adalah kebenaran, tapi yang dilihat gurunya adalah hati. Saat ini nyawa gurunya dalam bahaya. Patkai yang tidak ikut Wujing untuk menyelamatkan Biksu Tang ternyata mendatangi gunung di mana Wukong berasal. Patkai mengira Wukong ada di situ, tapi ternyata tidak ada. Justru di sini dia melihat pakaian perang milik Wukong. Di sisi lain, Wujing yang sendirian menyelamatkan Biksu Tang tiba-tiba dihadang pasukan tengkorak. Saat dia sedang bertarung, ternyata Patkai datang dengan menggunakan baju perang milik Wukong yang dia gunakan. Ratu Tengkorak Putih pun mulai menghisap tubuh Biksu Tang. Wukong akhirnya datang juga dan berhasil membantu Patkai dan Wujing, dan kemudian berhasil menghentikan Ratu Tengkorak Putih yang terus menghisap tubuh Biksu Tang. Siluman Ratu Tengkorak Putih berubah menjadi tengkorak raksasa. Walaupun sedikit kewalahan, tapi tetap saja si Raja Kera tiada tandingannya. Akhirnya Wukong berhasil mengalahkan siluman Ratu Tengkorak Putih. Tiba-tiba sang Buddha muncul yang akan menjemput Ratu Tengkorak Putih dan melenyapkan rohnya selama-lamanya. Karena selama 1000 tahun Ratu Tengkorak Putih telah melanggar kehidupan. Biksu Tang memohon kepada sang Buddha agar Ratu Tengkorak Putih diberi kesempatan. Sang Buddha mengatakan jika ingin menyelamatkannya, Biksu Tang harus membimbing Ratu Tengkorak Putih menuju reinkarnasi menjadi manusia. Dan nyawa Biksu Tang lah yang menjadi gantinya. Ratu Tengkorak Putih masuk ke dalam jiwa Biksu Tang. Walaupun Biksu Tang ingin menyelamatkannya, namun Ratu Tengkorak Putih memilih lebih baik mati daripada kembali reinkarnasi. Biksu Tang yang sedih kemudian memohon kepada Wukong untuk membunuhnya. Wukong menolak, namun kemudian Biksu Tang menjelaskan bagaimana dulu dia berpikir bahwa dia hanya membaca ajaran Buddha agar orang menjadi baik. Namun sekarang dia harus memberi contoh dan berbuat baik agar bisa meyakinkan orang. Akhirnya Biksu Tang pergi dan Wukong tetap menunggu kepulangan Biksu Tang. Tiba-tiba tubuh Biksu Tang berubah menjadi patung. Setelah beberapa waktu kemudian Wukong dan kedua temannya masih menunggu kembalinya Biksu Tang dengan terus melanjutkan perjalanan menuju Biara Guntur untuk mengambil kitab suci. Saat Wukong di atas kuda dan menggendong patung Biksu Tang, Dewi Welas Asih kemudian menjatuhkan setetes air dan menjatuhkannya ke tangan Biksu Tang. Tiba-tiba permukaan patung tangan Biksu Tang retak dan kemudian memperlihatkan tangan Biksu Tang bergerak-gerak. Dan film pun selesai.